Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan saya semua yang ada di ruangan ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Pada sore hari ini kita akan melakukan prekompen pada Sabtu 19 Juni 2021. Kita akan mendengarkan laporan dari masing-masing katim antara tim 1 dan tim 2. Katim 1 sekarang yang berdinas adalah Bapak Unik dengan anggotanya Bu Panji, Bapak Budi, Bu Ade, dan Pak Roy. Ya, kemudian pada tim 2 dikomandoi oleh Katim Nas Yunita. Oh, dan Mas, Bu Yunita, aku bukan Mas. Dan kemudian dengan anggota Bu Utri, Mas Ragil, Bu Mia, dan Bu BC. Pada hari ini saya akan mendengarkan laporan dari masing-masing katim untuk laporan pasiennya. Dimulai dari katim pertama, Bapak Unik, silakan coba. Pak Unik. Iya Pak, saya share dulu Pak sebentar ya Pak. Iya. Monggo Pak Unik dimulai. Iya, sebentar Pak, bagus Pak baru. Ya. Pak Yunik udah saya tampilkan di share screen, di layar tinggal dibaca aja. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih semua. Saya Katim 1 untuk melaporkan handover sore hari ini dengan nama Tuan T, usia 63 tahun, nomor register 184728, diagnosa BPH Post of Tour, perawat pelaksana dengan Nurse Budi dan Nurse Panji. Di sini nama Tuan T, rekam medis 184728, tanggal lahir 12 Agustus 1958, tanggal masuk 11 Juni 2021. Dokter PDJP-nya Dokter Kardicito SPU, diagnosa medis BPH pos operasi hari ke-7. DS, klien mengatakan nyeri akibat post-op mulai berkurang, skala nyeri 3. Pasien mengatakan aktivitasnya masih kurang nyaman karena terpasang kateter dan irigasi dari semenjak selesai operasi 7 hari yang lalu. Klien mengatakan sudah mulai nafsu makan. Klien mengatakan ingin belajar beraktivitas tapi masih takut karena masih terpasang kateter dan infus. Klien menanyakan kapan diperbolehkan pulang. DO, klien tampak tenang. Klien makan habiskan 1 porsi. Klien terlihat jenuh berada di ruangan. Di sini tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 36,2 derajat Celcius, heart rate-nya 84 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, SpBO2-nya 99%. Pasien dirawat oleh Dr. Kardicito SPU.
mendapat terapi Limpus RL 20 tetes per menit, CO amoxilaf 3 kali 650 mg, asam metformin 3 kali 500 mg, transamin tablet 3 kali 500 mg. Terusnya di sini spoolingnya sudah dihentikan, tidak terpasang lagi. Tampak produksi kateter warna jernih. Pasien melihat menghabiskan 1 porsi makanan dan diberikan. Kalian terpasang kateter nomor 18, cabang 3 dan irigasi sudah 5 hari. Telah dilakukan monitor keluaran urin, sudah dilakukan pemanu irigasi kateter, klien tidak mengalami sumbatan. Telah diedukasi teknik menurunkan nyeri berkurang, diagnosa keperawatan yang timbul, resiko infeksi, resiko akut, dan gangguan mobilisasi fisik. Terusnya R-nya observasi TTV, observasi status kejernihan urin, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar termasuk kebutuhan mobilisasi fisik awal. Monitor asupan nutrisi klien, lakukan perawatan kateter, jaga antiseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur. Lanjut di sini handover dengan Tuan R, 56 tahun, nomor register RM-nya 208950. Di sini diagnosa CR plus vulnus laceratum dan DM tipe 2. Di sini perawat pelaksananya Nurse Roy dan Nurse Ade. Di sini data simulasinya. Di sini klien mengatakan di sini masuk tanggal 11 Juni 2021. DBJB-nya Dr. Yoris dan Dr. Agus, diagnosa medis CKR dan vulnus laceratum dan DM tipe 2 hari kelima. DS, klien mengatakan pusing mulai berkurang di daerah lutut, bekas jatuh masih terasa sedikit perih. Skala nyeri 2, nyeri terus timbul saat lutut ditekuk. Klien mengatakan luka di lutut mulai mengering. Klien mengatakan sudah belajar mengendalikan rasa lapar. Klien mengatakan cemilannya diganti dengan buah-buahan. DO-nya pasien tampak tenang. Terusnya pasien dirawat oleh Dr. Yoris SPPS plus dan Dr. Agus SPPD, mendapatkan terapi infus RL 20 kali per menit, Cefacin 2 kali 200 mg, Aptra 3 kali 10 unit, Lantus 1 kali 20 unit, Ketoprofen 2 kali 100 mg, Metformin 2 kali 500 mg, Amlodipin 1 kali 10 gram. Cek GD dan 2 JPP per 2 hari. Hasilnya sudah keluar, GCS-nya 15, GDS-nya 120 per mili mg per DL, 2 JPP-nya 2 jamnya 150 mg per DL. Tampak luka bekas jatuh di daerah lutut dengan lebar 2 cm dan diameter 1 kali 1 cm. Luka tampak bersih, tidak tampak tanda-tanda infeksi. Luka mulai tampak mengering, tidak ada darah, tidak ada pus. Klien mengatakan habis 1 porsi. Dilaksanakan klien tersedia buah-buahan. Telah diedukasi tentang diet DN, telah dilakukan perawatan luka 1 kali sehari, luka tampak bersih dan luka mulai mengering. Diagnosa yang timbul nyeri akut, risiko infeksi, observasi TTP, observasi keadaan umum klien, jaga aseptik dan antiseptik. Setiap melakukan prosedur, melakukan perawatan luka 1 kali per hari. Monitor diet klien, anjurkan melakukan yang sudah diajarkan oleh ahli gizi, berikan terapi injeksi Apidra 10 unit jam
6 sore waktu Indonesia bagian barat. Terusnya di sini berikan terapi oral metformin 500 mg jam besok setelah makan. Terusnya periksa GD, puasa, dan 2 JPP, kembali periksa 120 per 150. Mungkin ada yang ditambahkan dari perawat pelaksana. Sudah cukup. Halo. Katim. Cukup, makasih Nurse Roy. Oke. Terima kasih Pak Karu. Dilanjutkan. Oke, kita lihat untuk yang kasus Tuan T sama Tuan R. Kita sambil evaluasi dulu ya per satu Katim. Untuk dokter visit terakhir itu kapan beliaunya melihat ya? Untuk Katim. Ini Tuan T ya Pak? Iya, Tuan T. Karena itu kan sudah jernih ya, urinnya ya sudah mulai jernih. Iya Pak. Nah, terus untuk kemarin dari hasil evaluasi kemarin itu pasien apa sudah bisa mobilisasi tempat, bisa jalan ke sana di sekitar tempat tidur Mas? Ini pasien sudah mulai, tapi dituntun ya Pak. Jadi dalam pengawasan keluarga dan dalam pengawasan perawat pelaksana gitu Pak. Untuk kejernihannya dokter sudah tadi pagi sudah melihat Pak. Sudah Gitu. visit ya dokter ya? Iya, siap Pak. Belum tahu ya ada rencana pulang kapan ya dari dokter ya? Belum Pak. Pak Oke. Karu. Nanti Iya. kalau misalkan ini dilaporkan kembali sama dokter jaga untuk melaporkan pasiennya, kira-kira ada tindakan hal lain atau memang nanti akan direncanakan untuk pulang. Siap Pak Karu. Kemudian untuk makasih. yang Tuan R, untuk lukanya itu bagus ya, ada perbaikan jaringannya sudah bagus ya. Siap Pak, udah. Untuk mobilisasi bagaimana? Mobilisasi sudah miring kiri miring kanan tapi belum turun Pak, maksudnya belum sempat turun. Oke, nanti tetap diajarkan ROM untuk kakinya ya, biar lututnya nggak kaku. Iya, siap Pak Karu. Disampaikan sama rekan-rekan perawat yang berjaga. Terus untuk visitnya Tuan R sudah divisit sama dokter jaganya atau belum? Itu kemarin Pak, baru kemarin. Oh, baru kemarin ya? Iya, tanggal 18 Juni Pak. Oke, lanjut. Kemudian untuk Katim 2, monggo silakan laporannya. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore, saya selaku Katim 2 unit anestesia. Terima kasih untuk anggota shift sore yang sudah hadir semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan dapat bekerja dengan baik. Hari ini kita memiliki 2 pasien dan 4 perawat pelaksana. Untuk 2 perawat pelaksana bertanggung jawab 1 pasien. Saya akan membagi tugas hari ini. Saya berharap saling kerjasama dan kita selalu jaga kekompakan dan kerjasama yang solid. And over sore ini Tuan F yang ditangani oleh perawat pelaksana Nurse Utri dan Nurse Ragil, diagnosa dengan post debris demam remove implant hari ke-4. Tanggal masuk 11 Juni 2021, DPJP-nya Dr. Aris Sakaria spesialis ortopedi dan Dr. Agus spesialis penyakit dalam. DS-nya klaim mengatakan nyeri luka operasi berkurang skala nyeri 2. Klaim mengatakan rasa sakit ketika pindah posisi dan berjalan sudah berkurang. Klaim mengatakan masih takut dalam untuk beraktivitas. DO-nya pasien tampak tenang, pasien tampak fokus pada diri sendiri, tekanan darah 130/80, suhu 37, RR-nya 8 kali per menit, NAD 88 kali per menit, RR-nya 24 kali, SPO2-nya 98%. Terdapat luka operasi di kaki kanan. Luka mulai mengering
pus tidak ada, bau tidak ada, klien tampak menghabiskan seluruh makanan yang disajikan. Klien tampak memulai mobilisasi dibantu oleh keluarga, terpasang infus RL, dextrose 5%, 1:3, 28 tetes per menit. Terapinya injeksi ceftazidime drip dalam NaCl 100 cc selama 5 hari, sekarang hari keempat. Injeksi asam treknexama 3 kali 500 mg, omeprazol 2 kali 40 mg, Neurodex 2 kali 1 tablet, lactus kalsium 2 kali 1, natrium diclofenac 3 kali 50 mg. Migronya telah dilakukan GV, perawatan luka 1 kali tiap pagi, luka tampak kering, terus tidak ada, bau tidak ada. Telah dilakukan post operasi, hasil terlampir Dr. Ari, Safari ortopedi belum terinfo. Diagnosa yang timbul nyeri, yang kedua resiko infeksi, ketiga gangguan mobilitas fisik. Akhirnya observasi tanda-tanda vital. Kaji kembali skala nyeri klien, bantu kebutuhan dasar klien, jaga septik antiseptik setiap melakukan prosedur, bantu mobilisasi ringan, berikan terapi injeksi ceftriaxone pukul 16, berikan obat analgetik ketorolac pukul 20. Laporkan hasil ganti beban ke Dr. Aris Zakaria, spesialis ortopedi. Kaji kembali skala nyeri klien. Pak, ke atas lagi, Pak. Nah, terus nanti yang nurse Utri dan nurse Ragil tolong dikaji lagi tingkat nyeri ke pasiennya ya. Terus pasien yang kedua, Tuan S, diagnosa urolithiasis post URS H+ hari kedua, yang ditangani oleh perawat pelaksana nurse DC dan nurse Mia. Pasien masuk 12 Juli, pasien masuk tanggal 10 Juni, DPJP-nya Dr. Gargita, spesialis urologi, diagnosa DS-nya, klien menyatakan nyeri saat BK, skala nyeri 4, nyeri seperti tusuk-tusuk sudah mulai berkurang sedikit. Klien masih takut untuk beraktivitas, klien mengatakan masih merasa mual dan pusing. DO-nya pasien dapat mengerut dahi, pasien tampak gelisah, pasien tampak fokus pada diri sendiri, pasien tampak menghabiskan seperempat porsi makanan, tekanan darah 130/70 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, RR 24, saturasinya 99%, terpasang infus RL 20 tetes per menit. Terapinya ceftriaxone 3 kali 1 gram, ketorolac 3 kali 1 ampel, adona 1 kali 1, Vitka 1 kali 1. Background-nya telah dilakukan irigasi kateter dengan NaCl 500 cc, produksi urin 650 cc, masih kuning kemerahan. Diagnosa perawatan yang timbul, nyeri akut, 2 resiko infeksi, 3 defisit nutrisi. Untuk rekomendasinya, observasi tanda-tanda vital, kaji kembali skala nyeri klien, ajarkan teknik relaksasi tarik nafas dalam untuk mengurangi nyeri, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar, evaluasi pemasangan kateter kedua kalinya, observasi daerah simfisis pubis, sajikan membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi klien. Monitor adanya mual muntah, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur. Terapi injeksi ceftriaxone jam 20, berikan terapi injeksi ketorolac jam 20. Lagi Pak, ini. Oke. Sudah selesai Sudah, Pak, Katim? terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, untuk evaluasi Tuan F, minta tolong nanti setiap pagi untuk Ya. dilakukan cek GDS-nya ya. Karena memang kan masih ada luka, walaupun tidak ada pus, tetapi bisa jadi kemungkinan kalau lukanya lama kering itu masalah di gulanya. Nanti minta tolong untuk Katim mengingatkan anggotanya untuk cek gula darahnya ya. Siap, Terus Pak kemudian Faru. dilaporkan ke dokter jaganya. DPJP, siap. Terus kemudian untuk pasien kedua, Tuan S, masih nyeri ya. Iya, masih nyeri. Oke, nanti tolong untuk asupan cairannya dimonitor lagi. Kemungkinan nanti biar mempercepat haluan keluaran urinnya, jadi biar warna urinnya itu enggak
bercampur darahnya itu lebih cepat berkurang nanti. Ya, Pak Karu. Oke, Nanti saya gitu sampaikan aja ke perawat untuk pelaksana saya. Katim 1 dan Katim 2. Tetap semangat dalam menjalankan tugas pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu gunakan protokol kesehatan, selalu ingatkan keluarga pasien yang berkunjung untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Kemudian ajarkan nanti setiap keluarga yang berkunjung untuk cuci tangan 6 langkah ya. Nanti masing-masing Katim memonitor anggotanya nanti untuk setiap keluarga pasien diedukasi. Kemudian ada info dari Kabakwat untuk perencanaan akreditasi. Nanti untuk masing-masing Katim dan anggotanya nanti diingatkan untuk mengumpulkan ijazah terakhir, terus STR, SIP, dan sertifikat BTCLS atau BPGD. Nanti kemudian dikumpulkan jadi satu Katim, nanti dikumpulkan ke saya. Untuk nanti tindakan selanjutnya akan saya kirimkan ke Kabakwat. Gitu aja sih informasi untuk pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Pak Karu. Terima Kira-kira kasih. dari Katim dan perawat pelaksana ada yang ingin disampaikan atau tidak? Selama ini masih aman aja Pak Karu. Itu terima kasih. Oke, aman ya. Mudah-mudahan pasien kita tidak ada masalah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga diri sendiri dan untuk kesehatan keluarga di rumah juga. Siap, Pak Karu. Nanti kita akan post konferensi sekitar jam 7 setelah dinas. Nanti kita bertemu lagi ya. Ya. Kira-kira seperti itu aja. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Karu. Sebelum kita memulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Dan dilancarkan. Sama Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya selamat berjaga. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Karu.